Wah, Dokter Yan, kenapa tiba-tiba mati lampu? Anda baik-baik saja? Jiang Yan ketahuan juga. Anda kan takut ruang sempit. Akan saya buat lebih parah. Jiang Yan, Anda tak akan pernah menang melawan saya. Fasilitasnya sudah tua. Ingat untuk Nomor 117 Masa hukuman 5 tahun telah selesai. Hari ini bebas dari penjara. pernahkah kalian melihat ada orang tua yang memasukkan anak kandungnya sendiri ke dalam penjara? Bukan aku. Kalian lepaskan aku! Aku adalah anak kandung keluarga Jiang. Saat berusia 20 tahun, Jiang Huai untuk merebut kekayaan dan kemewahan, memalsukan laporan DNA, datang ke keluarga Jiangku untuk mengaku sebagai anak kandung. Selama ini kau telah menderita. Orang tuaku langsung percaya padanya, menganggap kami pasti akan menebus kesalahan kami padamu. Adalah anak yang tertukar, anak dari pembantu. Ayah, Ibu, aku akhirnya menemukan kalian. Aku melakukan tes DNA ulang. Tepat di hari aku mendapatkan hasilnya, Jiang Huai. Ahwai, Tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Ahwai, Dasar bajingan. kalau adikmu sampai apa-apa, aku akan bunuh kau. Bukan aku. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Bukan aku, itu Jiang Huayang. Sendiri yang menerjang. Keluar. Aku tidak punya anak yang bahkan lebih hina dari binatang. Orang tuaku. hanya akan percaya, Ayah, pada adikku yang tampak tak bersalah itu. Ayah, bukan aku. Sama sekali tidak mau mendengar penjelasanku. Wan Wan, percayalah padaku. Mereka sendiri yang memasukkan aku ke neraka. Wan Wan, percayalah padaku. Bukan aku. Setelah bebas, jalani hidup dengan baik. Bencana 5 tahun di penjara ini telah membuatku tidak lagi berharap pada siapapun, kecuali Wan Wan, tunanganku. Kak Yan, aku akan menunggumu keluar. Lalu kita menikah. 5 tahun telah berlalu. Entah bagaimana keadaannya sekarang ini. Kak Yan. Yangge, kamu di dalam 5 tahun ini, aku sangat merindukanmu. Anak siapa yang kamu kandung? Yangge, antara aku dan Jiang Huai, tidak terjadi apa-apa. Selamat ya, Nona Su. Yangge, jangan seperti ini ya. Aku... Wan Wan, Ahwai jatuh dari tangga. Masuk rumah sakit, terus memanggil namamu. Cepat datang. Tunggu aku setengah jam. Ah tidak, 10 menit saja. Yangge, kamu naik taksi pulang sendiri ya. Aku akan menemuimu nanti. Sungguh lucu. Harapanku satu-satunya selama 5 tahun. Ternyata begitu rapuh. Diobati selama bertahun-tahun. Mataku, apakah tidak akan pernah sembuh selamanya? Tidak akan. Tidak akan. Aku tidak ingin hidup lagi. Sudah tidak apa-apa, Ahwai. Aku sudah menghubungi ahli dari Amerika. Berapapun biayanya akan menyembuhkan matamu. Wan Wan, Ahwai, Wan Wan, Ahwai, aku di sini. Aku datang. Wan Wan. Aku ingin selamanya buta. Bagaimana denganmu dan anak? Jangan khawatir, kamu akan sembuh. Apakah kamu akan merendahkan aku karena aku cacat? Apakah akan meninggalkanku? Tidak akan. Aku akan selalu menemanimu. Kalau begitu kita menikah ya. Wan Wan, aku mendonasikan 1 ginjal untukmu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Baik. Bagus sekali, Wan Wan. Jiang Yan, meskipun kamu dibebaskan, lalu bagaimana? Aku akan mengambil segalanya darimu.
Kak, apakah kamu yang pulang? Ahwai, Ahwai, ada apa denganmu? Ahwai, Kak, tolong jangan pukul aku. Jiang Yan, kamu membutakan mata Ahwai. Apakah itu belum cukup? Bagaimana keluarga Jiang bisa Bencana seperti kamu. Ahwai, Ahwai, Ahwai. Jiang Yan, Baru keluar dari penjara, sudah mau berontak. ayah, ibu, jangan salahkan kakak. Aku sendiri yang tidak hati-hati. Kak, aku mau ke sana, bicara sebentar dengan kakak. Lihat Wan, anak dalam kandungannya adalah setelah dia menggugurkan benihmu, baru dia hamil. Bajingan. Dasar binatang kau, sifat burukmu tak pernah berubah. Kak, aku salah. Kalau aku tidak kembali, kau masih akan jadi tuan muda keluarga Jiang yang terhormat. Kalau kau masih begini lagi, pergi kau dari sini. Kak, aku mohon, jangan usir aku. Ahwai, jangan takut. Kaulah satu-satunya tuan muda keluarga Jiang. Dia cuman anak haram dari seorang babu. Tidak pantas disamakan denganmu. Jiang Yan, kalau kau berani mengganggu Ahwai lagi, aku akan segera mengusirmu dari keluarga Jiang. Usir dari keluarga Jiang. Xiao Yan, 5 tahun yang lalu makalahmu tentang chip medis. Sangat berprestasi. Maukah kau datang ke Amerika Utara untuk bergabung dengan tim penelitian kami? Maaf, Guru Yan. Kondisiku sekarang tidak cocok untuk melakukan penelitian. Guru Yan, aku minta maaf atas kebodohanku sebelumnya. Aku sudah putuskan, aku akan bergabung dengan tim penelitian Anda. Bagus sekali. Sebulan kemudian, Aku akan mengirim orang. untuk menjemputmu ke lab di Amerika. Baik, Yangge, jangan salah paham. Besok jam 10 pagi, ketemu di tempat biasa ya. Aku ingin bicara denganmu. tinggal 8 hari lagi, Pak Yan akan menjemputku untuk pergi ke Amerika. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Jiang hingga bertemu dengan bencana sepertimu? Saat Jiang Yan mendonorkan ginjalnya untuk Sofia Kurniawan, terjadi perdarahan hebat. Harus segera dioperasi. Kenapa? Kenapa tidak membalas pesanku? Minggir. Hubunganku dengan Ahwai bukan seperti yang kau pikirkan. Aku sama sekali tidak membiarkannya menyentuhku. Aku sama sekali tidak mencintainya. Aku hanya kasihan dia buta. Yang kucintai hanya kamu, Kak Yan. Setelah anak ini lahir, kita akan... Urusan antara kamu dan dia, aku tidak mau mendengarnya. Kamu juga tidak perlu lagi menghubungiku. Jiang Yan. Semua yang kulakukan ini untukmu. Aku tidak bisa melihat. Dasar binatang kau. Kalau ada apa-apa dengan adikmu, aku akan minta nyawamu. Kau yang membuat matanya buta. Dia bahkan pernah mendonorkan ginjalnya untukku, menyelamatkan nyawaku. Semua ini kulakukan untuk membayar utangmu. Dia pernah mendonorkan ginjalnya untukmu. Kamu yakin mau mendonorkan ginjal untuk Sofia Kurniawan? Risiko operasinya besar. Kalau gagal, akibatnya tak terbayangkan. Aku yakin. Saat Jiang Yan mendonorkan ginjalnya untuk Sofia Kurniawan, terjadi perdarahan hebat. Harus segera dioperasi.
Apa kau tahu ginjal itu adalah... Kamu tahu nggak? Ginjal itu adalah milik kakakku. Benarkah itu kamu? Kakak, hari ini aku mau temani Wan periksa kehamilan. Ikutlah, Kak. Dia seseorang yang baru saja keluar dari penjara. Jangan sampai anakku ketularan sial. Pasti kakak masih ingin punya anak. Soalnya waktu anaknya digugurkan sudah berbentuk. Kamu buat ekspresi itu lagi. Mau apa? Mau sakiti adikmu lagi? Soalnya ini kan bukan darah daging kakak. Wajar saja kalau dia nggak mau ketemu. Keluarga Jiang nggak butuh keturunan narapidana. Hanya anak dari Ahwai yang pantas untuk ke keluarga Jiang. Satu-satunya keturunan yang bersih. Ya, orang kotor sepertiku nggak akan mengganggu pandangan kalian lagi. Kakak, aku dan Wan sebentar lagi akan bertunangan. Ingatlah untuk datang menyaksikan bagaimana ginjal dan wanita milikmu melayaniku. Kakak, kamu akan datang memberi restu, kan? Kamu harap aku datang? Aku pasti akan hadir. Perawatan pasca donasi ginjal yang tidak tepat, Ditambah lagi dengan malnutrisi jangka panjang. kalau begini terus, sangat berbahaya. Wan, kamu lihat anak kita? Dia pasti sangat lucu ya. Wajah kecilnya mirip sekali denganmu. Kamu sudah bekerja keras, Wan. Baru 2 bulan, bisa dengar apa sih? Dari sekarang kita mulai latihan. Nanti, aku baru bisa jadi ayah yang baik. Kak, sudah pergi? Matamu, kenapa? Terkejut? Sudah bertahun-tahun berpura-pura di keluarga Jiang. Sungguh melelahkan ya untukmu. Tidak melelahkan. Aku cuma main-main saja. Orang tua kandungmu akan menganggapku sebagai anak mereka. Dan wanita milikmu akan melahirkan anak untukku. Kamu selamanya akan menjadi orang yang kalah dariku. Kamu tidak takut suatu hari nanti kebenaran terbongkar? Hari itu tidak akan pernah tiba. Tidak peduli sekeras apapun kamu berusaha menjelaskan, keluargamu tetap tidak akan mempercayaimu. 5 tahun lalu begitu, 5 tahun kemudian pun tetap begitu. Anak Wan sangat sehat, kata dokter, anak laki-laki. Aku akan membuatnya menyandang marga Jiang, mewarisi segala sesuatu dari keluarga Jiang. Termasuk bagianmu. Selamat tinggal, rumah yang menyedihkan ini. Selamat untuk putra kesayangan Bapak Jiang atas pernikahannya. Dan lagi, Bapak juga sudah punya cucu. Ini semua adalah keberuntungan Ahwai, sekaligus keberuntungan keluarga Jiang. Xiaohui mendonorkan ginjalnya untuk Xiaowan. Dia adalah penyelamat hidup Xiaowan. Loh, ini bukan putra sulung keluarga Jiang. Cepat sini. Beri hormat dengan minum kepada Bapak Jiang. Dia sudah mendekam di dalam selama 5 tahun. Jangan sampai Bapak ketularan sialnya. Kedua saudara ini beda sekali ya. Satu adalah pemenang hidup yang pernikahannya bahagia. Yang satunya lagi adalah tikus jalanan bekas narapidana. Sudahlah, hari ini adalah hari bahagia. Jangan sebut-sebut lagi si pembawa sial ini. Baik, Kalau begitu, si pembawa sial ini tidak akan mengganggu pandangan Bapak Jiang lagi. Kurang ajar, dasar kriminal. Kau selamanya tidak pantas disamakan dengan Ahwai. Aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Sudah. Tenang saja.
Siapa sangka, setelah hidup di sini lebih dari 20 tahun, akhirnya diperlakukan seperti anjing liar. Siapapun bisa meludahiku. Selamat ya. Wah, Jiang Yan, di pernikahan Tuan Muda Jiang Huai, ngapain mondar-mandir, masih mau mengganggu Nona Sofia Kurniawan? Sungguh tak tahu malu. Apa dia tidak sadar siapa dirinya sebenarnya? Cuma mantan narapidana, seperti tikus di selokan. Jangan keluar dan mempermalukan diri. Semuanya, jangan bilang begitu tentang kakak. Bagaimanapun juga, kakak adalah putra sulung keluarga Jiang. Kita ini satu keluarga. Kakak kedua ini membuatmu buta. Kau seharusnya mencongkel matanya untuk meminta maaf padamu. Kakak, kau pasti datang untuk memberkati aku dan Wan-Wan kan? Kau tuli ya. Mau kabur lagi? Suruh kau minta maaf pada Tuan Muda Jiang Huai. Mau pergi kemana? Hari ini adalah hari pernikahan adik Tuan kedua. Kau, penjahat yang membuatnya buta, bukankah seharusnya menunjukkan sedikit ketulusan? Diam saja ngapain? Cepat beri ucapan selamat untuk Tuan Jiang Huai dan Nona Sofia Kurniawan. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian segera dikaruniai anak. Apa dia sedang menunggu pengantin pria dan wanita berciuman? Baru kasih ucapan selamat lagi? Cium. Pasangan yang begitu bahagia harus dinikmati dengan baik. Ingatlah untuk datang menyaksikan ginjalmu dan wanitamu bagaimana melayaniku. Baik. Aku mendoakan kalian. Di langit menjadi sepasang burung yang terbang bersama, di bumi menjadi dua pohon yang akarnya menyatu. Langit dan bumi suatu saat akan berakhir, tapi kebencian ini tak akan pernah punah. Kak Yan, perasaanku padanya tidak tulus. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ada apa, Sofia? Tidak apa-apa. Kenapa? Dan sedang Rizkan dah melihat Jiang Yan. Anak durhaka ini selalu jadi pengganggu atau penghalang. Jangan sebut namanya. Baru saja dia dimarahi. Mungkin bersembunyi di salah satu kamar. Tidak berani ketemu orang. Sudahlah. Bagaimanapun juga kita satu keluarga. Jianing, kamu panggil dia ke sini. Aku tidak mau. Aku juga tidak tahu dia tinggal di mana. Bukankah dia tinggal di... Sayang, Jiang Yan tinggal di mana? Hal kecil seperti ini mana aku tahu. Kepala pelayan Liu, Jiang Yan tinggal di kamar yang mana? Tuan Muda tinggal di gudang. Apa? Dia merajuk apa lagi ini? Tuan Muda keluarga Jiang tinggal di gudang. Apakah ingin kabar ini tersebar dan mempermalukan keluarga kita? Kalau sampai orang lain tahu, nanti dikira kita menyiksanya. Kepala pelayan Liu, ini bagaimana ceritanya? Tuan kedua bilang dia tidak pantas tinggal di villa, lalu merebut kamarnya. Lalu barang-barang Tuan Muda juga dibuang ke gudang. Sejak itu dia terus tinggal di sana. Apa? Pantas saja, waktu itu Jiang Yan meminta ganti kamar. Aku kira dia sedang merajuk seperti Tuan Muda, jadi aku tidak peduli. Kenapa tidak bilang dari dulu? Tuan kedua yang melarang untuk mengatakannya. Aku akan panggil Jiang Yan dulu. Kepala pelayan, benarkah Jiang Yan selalu tinggal di sini? Ya. Mana mungkin ini tempat yang layak untuk ditinggali? Jiang Yan yang sombong dan sewenang-wenang itu. Jiang Yan mendonorkan ginjalnya untuk Sofia Kurniawan. Perawatan lanjutannya tidak tepat, hingga menyebabkan gagal ginjal.
Apa? Jiang Huai bukan anak kandung ayah. Ibu, ayah, Jiang Yan kenapa? Sis, Jiang Yan kenapa? Sofia, coba lihat ini. Ginjalku didonorkan oleh kakak Yan. Coba lihat ini. Aku tidak berencana memberitahu Warner. Aku mendonorkan ginjalku untuknya. Aku tidak ingin dia merasa bersalah sepanjang hidupnya padaku. Aku akan memberikan segalanya untuk mencintainya dengan tulus. Ternyata yang mendonorkan ginjal untukku adalah Kak Yan. Wan, ada apa? Kau membohongiku. Kenapa kau bohongi aku? Tidak, aku tidak. Kenapa kau membohongiku selama bertahun-tahun? Membuatku menggugurkan anak, Kak Yan. Lalu mengandung anakmu. Kenapa kau diam saja? Kenapa? Apa yang terjadi sampai kalian berisik sebesar ini? Jiang Yan bajingan, kenapa dia menyasar Ahuai lagi? Bukan begitu. Ayah, lihat ini. Apa? Jiang Yan lah. Anak kandung kita. Jiang Huai dengan kami tidak ada hubungan darah. Bagaimana mungkin? Tidak, ini pasti tipu muslihat Jiang Yan si bajingan ini. Bukan ayah. Lihat ini. Tahun 2020, 25 Maret, Jiang Huai menggunakan selembar DNA untuk merebut rumahku dan keluargaku. Ayah, aku baru saja dengar Jiang Huai bilang DNA itu palsu. Jiang Yan, kau sekarang semakin keterlaluan. Ayah, aku benar-benar dengar dia bilang sendiri dia bukan anak kalian. Kau hanya mengincar hak warisnya. Keluarlah dari sini. Tahun 2020, 24 Juni. Aku membawa DNA asli pulang ke rumah Jiang Huai. Tapi dia menjebakku. Cepat minggir. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Kau binatang. Kalau adikmu ada apa-apa, aku akan menuntut nyawamu. Kau memang bajingan. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Mengapa? Kalian lebih percaya. Kalian percaya padaku. Kata-kata Jiang Huai saja. Bukan aku. Dan tidak mau percaya padaku. Bukan aku. Apa dosa keluarga Jia Jiang sampai bertemu dengan bencana seperti ini? Aku tidak punya anak seperti kau yang lebih buruk dari binatang. Jika semua ini ini benar, maka aku dengan tanganku sendiri menyerahkan anak kandungku sendiri ke penjara. Tidak. Bukan seperti ini, bukan seperti ini. Ayah, ibu. Kita karena orang ini salah menyalahkan Jiang Yan selama bertahun-tahun. Selama ini kita semua terhadap A yang telah belum melakukan apa? Cepat angkat. Maaf. Hidup baru akhirnya dimulai. Tuan sudah ketemu kakak tertua di bandara. Apa? Pergi. Cepat ke bandara. Ayah ibu kakak Wan. Wan, jangan pergi. Enya, seumur hidupku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Maaf, Yangge, kamu harus menungguku? Cepatlah. Lebih cepat lagi. Jiang Yan, kamu harus menunggu kami. Ayan, Yangge, jangan sampai kamu pergi. Jiang Yan. Ayan, kamu di mana? Ayan, Jiang Yan. Yangge. Ayan. Jiang Yan. Yangge. Yan. Ayan.
Ayan. Jiang Yan. Ayan. Yan. Wan Wan. Wan, Wan, kamu baik-baik saja? Selamat senior, mendapat nominasi Nobel. Sekarang kamu yang terdepan dalam bidang medis. Selama bertahun-tahun saya terus mendalami agar dengan teknologi negara kita bisa berdiri di antara negara-negara kuat. Sekarang akhirnya keinginan saya terwujud. Baik. Bagus. Hahaha. Saya memang tidak salah menilai orang. Oh ya, Xiaofei. Keluargamu sudah mencarimu selama 3 tahun. Apakah kamu benar-benar tidak ingin bertemu mereka lagi? Sejak mereka meninggalkan saya, saat itulah mereka tidak layak menjadi keluarga saya. Tapi sekarang saya punya pekerjaan yang saya cintai dan dukungan kalian sudah cukup. Baguslah, saya dan Profesor khawatir kamu akan sedih melihat ini. Keluargamu setelah berusaha menemukan saya. Ingin mengundang Yan Yifei hadir di forum medis yang mereka adakan. Lihat ini. Kalau begitu, saya tolak untukmu. Tidak. Saya akan menemui mereka. Aduh, ini semua salahku. Laporan tes DNA tercampur aduk, hingga kakak jadi tersakiti dan kabur dari rumah. Huai tidak menyalahkanmu. Laporannya yang bermasalah justru Jiang Yan ini. Dia seharusnya bisa jelaskan dulu. Tapi dia malah pergi begitu saja. Dia anak durhaka ini. Ayah, tenang dulu ayah. Setelah ketemu kakak, aku akan minta maaf padanya. Pasti bisa membujuknya untuk kembali ke keluarga kita. Kalau dia tak mau akui keluarga ini, aku juga tak mau anak durhaka ini. Sudah tidak apa-apa, Huai. Sudah. Selamat datang kembali, Dok Yan. Kembali ke kota yang pernah menginjakku ke dalam lumpur. Keluarga Jiang. Kalian yang pernah menyakitiku akan kubalas 100 kali lipat. Apa Dr. Yan Yifei setuju? Wah, terima kasih banyak. Nanti aku akan datang berterima kasih. Huai, bagus sekali. Dr. Yan Yifei setuju ikut pertukaran medis kita. Dr. Yan Yifei adalah jenius dalam chip medis. Aku akhirnya bisa ketemu idolaku. Dengan dia di sini, kamu pasti bisa sembuh. Berapapun uang yang kami keluarkan, akan kami minta dia untuk sembuhkan matamu. Terima kasih, Ayah. Ayah, Ibu, kalian duluan sambut Dr. Yan Yifei. Aku mau jalan sendiri. Kamu ini sendiri. Aku sudah terbiasa hidup tanpa penglihatan. Jangan khawatir. Baiklah, hati-hati ya. Ya. Banyak sekali orang di pertukaran tahun ini. Tentu saja, orang yang mau ketemu Dr. Yan Yifei antriannya sampai ke Paris. Mendengar, dia bicara bahkan lebih bermanfaat daripada baca 10 makalah. Dok Yan datang. Dr. Yan, bisa foto bersama dengan Anda? Bisa. Dr. Yan, bisa foto bersama dengan Anda? Dr. Yan. Akhirnya datang. Bisa foto bersama dengan Anda? Bisa dong. Jiang Yan. Jiang Yan. Kamu kok bisa ada di sini? Bapak ini, kamu pasti salah orang. Kamu pulang untuk merebut Wan dariku, benar kan? Katakan. Bapak ini, tolong kendalikan emosimu. Kamu seharusnya tidak bisa melihat kan? Bagaimana bisa mengenaliku? Jangan pura-pura. Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu selalu muncul? Huai. Kamu kenapa? Siapa yang berani di wilayah keluarga Jiangku mengganggu anak Albert Wijaya? Jiang Yan. Kak Yan. Benarkah itu kamu? Kamu benar-benar pulang? Ibu, itu kakak ya? Aku tadi dengar suara kakak. Aku sangat senang. Aku ingin menariknya ke sini untuk bertemu kalian, tapi sepertinya kakak tidak mau. Bahkan memukulku. Dasar anak durhaka, bertahun-tahun tidak ada kabar, baru pulang langsung menyasar adikmu. Jiang Yan, jangan emosi. Mari kita bicara baik-baik. Kalian salah orang. Aku bukan Jiang Yan yang kalian maksud. Aku Yan Yifei. Kak, jangan bohong lagi. Mana mungkin kamu Dr. Yan Yifei?
Jiang Yan, seberapa hebat dirimu? Masa aku tidak tahu? Jangan sok-sokan di sini. Kalau sampai kamu menyinggung Dr. Yan, aku akan beri kamu pelajaran. Iya, Ahyan. Jangan marah-marah dengan ayahmu. Apapun masalahnya, kita bicara di rumah. Aku tahu bertahun-tahun ini kamu menderita. Apapun permintaanmu, silakan ajukan. Kami akan memberimu kompensasi. Aku ulangi sekali lagi. Aku bukan Jiang Yan yang kalian cari. Tidak mungkin. Walaupun aku bukan Jiang Yan. Tapi melihat kalian yang pun tidak mau mengalah kita buta mata dan hati seperti ini, aku rasa aku bisa menebak kenapa dia tidak mau mengakui kalian. Walaupun dia dengan Jiang Yan wajahnya persis sama, tapi aura kedua orang ini sangat berbeda. Tidak, aku tidak mungkin salah orang. Kamu memang Kak Yan. Tolong kalian semua menjauh dariku. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Kamu pernah mendonorkan ginjal untukku. Benar, kan Kak Yan? Bisa langsung terlihat. Kamu Membuka baju orang di depan umum. Inikah etiket keluarga Su, Nona Su? Harap jaga sopan santun. Kurang ajar, kamu siapa? Berani-beraninya berbuat onar di hadapanku. Namaku Karen Santoso. Aku perwakilan dari Dr. Yan Yifei. Bertanggung jawab penuh atas kerja sama paten Laboratorium Amerika Utara Profesor Brian Hartono. Dr. Yan Yifei adalah putra satu-satunya Profesor Brian Hartono. Dia juga ilmuwan tamu dari grup Santoso. Jika ada yang berani mengganggunya lagi, Departemen Hukum Grup Santoso akan langsung menarget Rumah Sakit Wijaya. Putra satu-satunya Profesor Brian Hartono. Setiap luka yang dulu kalian timpakan padaku, setiap satu pun nantinya akan kukembalikan 10 kali lipat. Untung kamu menyuruhku melakukan operasi cangkok kulit. Kalau tidak, hari ini identitasku sudah terbongkar di depan keluarga Jiang. Masa lalumu terlalu pahit. Aku tak ingin kamu membawa bekas luka masa lalu, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih, Karen. Tapi mereka sekarang sudah tak bisa melukaiku lagi. Kamu dan Pak Yan adalah keluargaku yang sesungguhnya. Juga alasan bagiku untuk membuktikan diri kembali. Aku akan selalu di sisimu. Menemanimu. Sepertinya keluarga Jiang buru-buru ingin melunasi semua hutang mereka padaku. Dr. Yan, aku minta maaf atas ketidaksopanan hari ini. Kami sudah menyiapkan masakan rumah khas Rongguo. Semoga Anda bisa memberi kesempatan pada seluruh keluarga kami untuk menyampaikan permintaan maaf. Tenang saja, aku pasti akan datang tepat waktu. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia menerimanya. Ayah, apakah yang kita lakukan ini terlalu berlebihan? Kakak pergi tanpa pamit, sekarang kembali dengan identitas palsu. Jelas-jelas dia ingin membalas dendam pada keluarga kita. Kita harus menyerang lebih dulu. Ahwai benar, kita sama sekali tak boleh memberi kesempatan pada anak durhaka itu untuk melukai Rumah Sakit Wijaya. Membuat kakak mengakui identitas aslinya, kita juga ingin dia cepat pulang. Benar, kita hanya mencobanya. Tak akan terjadi masalah besar. Jiang Yan, akan kulihat, kau ini manusia atau hantu. Dr. Yan bisa datang ke tempat saya, sungguh suatu kehormatan bagi saya. Direktur Jiang mencari saya hari ini, bukan cuma untuk minta maaf, kan? Sejujurnya anak saya pernah kecelakaan, sarafnya tertekan sampai buta. Selama ini sudah banyak dokter terkenal yang kami datangi, tapi percuma saja. Oh ya, biar saya periksa. Dokter Yan, Anda mau apa? Sedang mendiagnosis. Tapi, Direktur Jiang, sepertinya Anda salah paham. Yang butuh dokter bukan mata Jiang Huai, melainkan keluarga Jiang. Seluruh anggota keluarga Anda. Dokter Yan, maksud Anda apa? Dr. Yan, waktu di forum dulu saya yang salah, mohon maafkan saya. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan penglihatan saya. Sudahlah, menurut saya mata Anda sangat sehat. Dr. Yan, karena Anda mirip sekali dengan kakak saya,
Jiang Yan, sungguh sangat mirip. Saya dan keluarga saya jadi bersikap tidak sopan seperti tadi. Ini gudang tempat dia dulu tinggal. Wah, Dr. Yan, kenapa tiba-tiba mati lampu? Anda baik-baik saja? Jiang Yan ketahuan juga. Anda kan takut ruang sempit. Akan saya buat lebih parah. Jiang Yan, Anda tak akan pernah menang melawan saya. Fasilitasnya sudah tua, ingat untuk segera diperbaiki. Kalau tidak, yang hilang bukan cuma keluarga Jiang, tapi juga muka sendiri. Chip Anda terkenal di seluruh dunia. Media bilang Anda jenius. Sayangnya, Anda akan segera jatuh dari singgasana terjun ke lumpur. Para tamu yang terhormat selanjutnya, mari kita sambut pembicara utama dalam presentasi ini, Dr. Yan Yifei, untuk naik ke panggung. Hadirin sekalian, selain kiwah pemulihan saraf, saya telah menyelesaikan uji klinis fase 3. Saya berharap teknologi ini dapat bermanfaat bagi lebih banyak pasien. Dr. Yan Yifei, mohon Anda menanggapi isu plagiarisme akademik terkait chip Anda. Benar nih. Skandal plagiarisme akademik apa ini? Paten chip medis Anda adalah hasil menjiplak teknologi Rumah Sakit Wijaya. Silakan lihat. Ini adalah draft pemodelan dari Rumah Sakit Wijaya. Ini draft pemodelan ini memang prototipe desain chip tahap awal, saya yakin. Ini pasti model data yang sama. Rumah Sakit Wijaya dan Dr. Yan Yifei menggunakan model akademik yang sama. Berarti pasti ada satu pihak yang menjiplak pihak lainnya. Lihatlah, waktu unggahan Rumah Sakit Wijaya adalah 3 tahun lalu, lebih awal dari Dr. Yan Yifei. Kalau begitu, Dr. Yan Yifei benar-benar melakukan plagiarisme akademik. Yan Yifei keterlaluan sekali, sungguh mempermalukan negara kita. Dunia akademik dirusak oleh orang seperti Yan Yifei si penggerogot ini. Yan Yifei, keluar dari dunia akademik. Keluar dari dunia akademik. Jiang Huai pasti mencuri draft saya. Keluar dari dunia akademik, dari 3 tahun lalu. Tapi aku belum bisa membongkar identitasku. Keluar dari dunia akademik. Aku ini Jiang Yan, keluar dari dunia akademik. Keluar dari dunia akademik. Hadirin sekalian, yang berdiri di hadapan kalian, Dr. Yan Yifei ini sebenarnya adalah kakak saya yang mantan narapidana Jiang Yan. Mantan narapidana. Ini bea cukai. Bukti catatan keluar masuk. Wajah mereka persis sama. Bahkan nomor KTP-nya pun sama. 8 tahun lalu, dia sengaja menabrakku dengan mobil untuk merebut harta keluarga Jiang. Sampai mataku buta, orang tuaku memenjarakannya. Tapi dia tidak menyesal. Malah setelah keluar penjara, mencuri draft teknologi inti keluarga Jiang. Lalu kabur ke luar negeri. Aku sama sekali tidak menyangka. Sekarang dia berani pulang dan menipu di sini. Pantas saja dia punya teknologi canggih seperti ini. Ternyata hasil curian. Narapidana berani menyamar jadi profesor. Sungguh kurang ajar. Sudah bertahun-tahun. Tetap tidak ada kemajuan. Cara menjatuhkan orang dan cari simpati. Tangkap dia. Lepaskan aku. Sebelum Nona Zhuang datang, kita harus beri dia penjelasan. Tangkap, tangkap. Tangkap dia. Tangkap dia. Jiang Huai, kau akan menyesal. Menyesal? 8 tahun lalu aku bisa memenjarakanmu. 8 tahun kemudian, hari ini, aku tetap bisa menghancurkan reputasimu. Jangan kira ganti identitas, lalu bisa bangkit. Mimpi. Bicara. Apa kau yang mencuri teknologi inti keluarga Jiang? Tidak. Baik. Pukuli sampai dia mengaku. Nona, ada masalah. Profesor Yan Yifei di rapat paten dituduh sebagai penipu pencuri rahasia lalu ditangkap. Apa? Cepat. Jiang Yan, kamu mau mengaku atau tidak? Kamu mencuri teknologi inti keluarga Jiang. Sekarang malah di sini menyamar sebagai pemenang hadiah Nobel. Jiang Huai, hukum dia.
Semua yang telah kamu lakukan padaku selama ini, hari ini akan ku kembalikan 100 kali lipat. Ini adalah hasil penelitianku selama 10 tahun. Kakak, lebih baik kau mengaku saja. Paling-paling hanya masuk penjara beberapa tahun lagi. Kamu pasti akan menyesal. Baik. Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana aku akan menyesal. Pukuli dia. Orang seperti dia, berani-beraninya bermimpi mewakili dunia penelitian Rongguo. Sungguh aib bagi negara. Sungguh mempermalukan dunia akademis kita. Memalukan, keluarlah dari dunia akademis. Keluarlah. Jiang Yan, kamu pikir kamu bisa bertahan berapa lama lagi? Begitu Nona Zhuang tiba, kamu bahkan tidak akan punya jalan buntu. Bicara. Apa kamu mau mengaku atau tidak? Baik, pukuli dia. Pukuli dia sampai mati. Kamu tamat. Pukuli dia sampai mati. Berhenti. Nona Zhuang, Anda datang tepat pada waktunya. Kami menemukan bahwa profesor gadungan ini adalah penipu. Sedang bersiap untuk... Berani sekali. Berani-beraninya kau menyentuh profesor pemenang hadiah Nobel? Ayo, mal. Hadiah Nobel apa? Benar, dia benar-benar pemenang hadiah Nobel. Jiang Yan, kau pikir dengan menjadi Dr. Yan Yifei yang terkenal di seluruh dunia bisa mengalahkanku? Berani-beraninya kau menyentuh profesor peraih hadiah Nobel. Apa? Hadiah Nobel itu asli. Dia benar-benar peraih hadiah Nobel. Mimpi. Sedikit lagi aku bisa membuatmu jatuh dan hancur. Hanya sedikit lagi. Dasar bodoh. Kau pikir dirimu pintar lalu memfitnah Dr. Yan Yifei. Nah, sekarang lihatlah. Kau lihat sendiri. Tidak hanya tidak dapat patennya, tapi juga membuat keluarga Jiang sangat malu. Ayah, aku salah. Aku kurang pertimbangan. Tapi semua yang kulakukan ini semua demi keluarga Jiang. Kalau saja bisa dibuktikan bahwa Yan Yifei mencuri hasil penelitian keluarga Jiang, maka keluarga Jiang akan langsung terkenal di industri ini. Keluarga Jiang kita langsung terkenal di industri ini. Nanti, tidak hanya masalah krisis rantai dana bisa teratasi, bahkan gelar sebagai pemimpin industri bisa kita raih. Sudahlah. Kamu juga jangan salahkan Ahuai. Dia juga bertindak demi keluarga Jiang. Niatnya baik. Aku cuma ingin mengambil risiko. Bahkan jika Yan Yifei tidak mau mengobati mata saya, aku tetap ingin menyelamatkan keluarga Jiang kita. Nanti, orang tua tidak perlu lagi mencari dana kemana-mana dan melihat wajah orang. Sebenarnya, aku tidak bisa dibilang memfitnah. Memang model Yan Yifei itu persis sama dengan naskah tulisan tangan kakak. Dulu waktu kakak pergi, dia menghapus semua data tentang chip medis di komputernya. Tapi aku tidak menyangka. Dia malah memberikannya semua kepada Profesor Brian Hartono. Jiang Yan hanya tahu membela orang lain. Hanya Ahuai kita yang benar-benar memikirkan keluarga Jiang. Tapi juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kakak. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pulang. Tapi aku juga sudah membayar konsekuensinya. Ini juga bukan salahmu. Waktu masa itu, kamu masih kecil. Ini juga bukan salahmu. Waktu itu kamu masih kecil. Bagaimanapun juga, Jiang Yan sebagai kakakmu, tapi tidak punya kelapangan dada seorang kakak. Terus-terusan mendongkol sama kita, nggak mau pulang. Sungguh keterlaluan. Sudahlah. Jangan bahas si pengkhianat ini lagi. Dia nggak mau kembali ke keluarga Jiang.
Biarkan saja dia di luar sana hidup segan mati, tak mau. Apa ini cuma perasaanku saja? Jiang Huai selalu bisa menyangkutkan segala hal ke Jiang Yan. Memancing ketidaksukaan orang tua pada Jiang Yan, lalu memanfaatkan kebutaan dirinya sendiri untuk mendapat simpati mereka. Sofia Kurniawan. Nona Su, tolong jaga sikapmu. Apakah kamu masih belum bisa melupakan Jiang Yan? Sudah 3 tahun. Dia hilang tanpa kabar. Kamu juga jangan terlalu menyiksa dirimu sendiri. Jika saja aku menyadarinya lebih awal, yang mendonorkan ginjalnya untukku adalah Yan. Jika aku tidak mendengarkan hasutan Jiang Huai, jika tidak menggugurkannya, anakku dan dia. Masa lalu sudah berlalu. Kamu terus menyalahkan dirimu sendiri, juga tidak akan mengubah apapun. Tidak. Yan sudah kembali. Apakah kamu masih mengira Yan Yifei adalah Jiang Yan? Ya, Yan Yifei adalah Jiang Yan. Inilah alasanmu membantu Yan Yifei. Jangan bohongi dirimu lagi. Kamu sudah melihatnya sendiri. Dia sama sekali tidak punya bekas luka donor ginjal. Lihat. KTP mereka persis sama. Yan Yifei dan Jiang Yan sebenarnya adalah orang yang sama. Halo, saya keluarga Yan Yifei. Dia di kamar nomor berapa? Maaf Bu, informasi tamu kami tidak bisa memberitahunya. Begini, KTP saya titipkan di sini. Saya benar-benar perlu menemuinya. Maaf Bu, kami bisa sampaikan pesan untuknya. Saya adik kandungnya. Tolong permudah ya. Bu, Tuan Yan sudah berpesan khusus. Dia anak yatim piatu, tidak punya keluarga. Kalau ada yang mengaku sebagai keluarganya, itu palsu. Dia benar-benar bilang begitu? Tidak punya keluarga? Dia. Benarkah dia bilang begitu? Tidak punya keluarga? Iya, Bu. Jiang Yan. Seberapa bencinya kau pada kami? Bukan aku tidak. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Lepaskan aku. Bukan aku kok, Jiang Huai, dia yang nekat maju sendiri. Aku tidak mengakui kau sebagai anak yang lebih hina dari binatang. Ayah? Ayah, bukan aku. Kalau begitu, tolong sampaikan surat ini kepadanya. Ini tidak melanggar peraturan kalian, kan? Baik, Bu. Terima kasih. Tuan Yan, ada surat untuk Bapak. Apa isinya? Apa isinya? Mereka mengundangku ke rumah keluarga Jiang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kebetulan, aku juga punya kejutan untuk mereka. Kak Yan. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Ini mawar favoritmu. Air yang tumpah tak bisa dikembalikan. Sofia Kurniawan. Lebih baik kamu berhenti membuang-buang waktumu. Aku tak akan punya perasaan apa-apa lagi padamu di masa depan. Kalaupun ada, itu hanya kebencian. Kamu pernah mendonorkan ginjalmu untukku. Benar kan, Kak Yan? Lihat saja nanti. Kak Yan. Asalkan kamu mau memaafkanku, aku rela melakukan apapun. Apapun? Aku rela. Apapun yang kamu mau. Saya mau. Albert Wijaya hanya memikirkan keuntungan. Kalau kita lakukan ini, Apa enggak keterlaluan?
Kak, kakak pergi tanpa pamit. Sekarang pulang pakai identitas palsu. Sudah jelas dia mau balas dendam sama keluarga Wijaya. Kita harus duluan yang menyerang. Ahway benar. Kita sama sekali nggak boleh kasih kesempatan ke anak durhaka itu untuk melukai Wijaya. Aku akan buat dia kehilangan hal yang paling dia hargai. Rumah sakit Wijaya dan semua hartanya. Kamu bisa nggak? Bisa. Cuman Wijaya doang. Aku bilang, apapun yang kamu mau, aku kasih. Nggak apa-apa. Mungkin Syawan lagi sibuk. Sibuk? Selama 3 tahun ini, pikirannya sama sekali nggak ke Ahway. Sejak Jiang Yan pergi, jiwa Sofia Kurniawan juga dibawanya pergi. Ulang tahun Ahway, hari yang begitu penting. Tak terlihat jejaknya. Apakah dia pergi mencari Yan Yifei lagi? Dia terakhir kali di acara pengumuman. Mencelaku seperti itu demi Yan Yifei. Dia pasti akan mencarinya lagi. Berani, Yan Yifei itu siapa? Kebetulan. Aku akan tunjukkan padamu, aku ini siapa. Kamu masih berani datang? Kamu mempermalukan Ahway di depan umum, merusak reputasi keluarga Jiang. Kamu malah berani datang. Pesta ulang tahun tinggal menunggu kamu. Datang duduk di sampingku. Apa? Kamu yang mengundang mereka datang. Ibu? Hari ini juga ulang tahun Dr. Yan. Apa? Hari ini juga ulang tahunmu. Kok bisa ada kebetulan seperti ini? Mirip banget. Jangan-jangan dia benar-benar Jiang Yan. Kak, kalau kakak benar-benar kembali, pasti seluruh keluarga kita akan memberi kompensasi padanya. Tapi lihat baik-baik, dia bukan kakak. Udah. Kamu marah-marah apa sih? Masa begitu sama adikmu? Ibu, adik kandungku, anak kandung ibu adalah Jiang Yan. Jujur saja. Apa kamu Jiang Yan? Berapa kali pun aku mengatakannya. Aku adalah Yan Yifei. Berapa kali pun aku mengatakannya. Aku tetaplah Yan Yifei. Coba kalian jujurlah pada diri sendiri. Bahkan seandainya aku adalah Jiang Yan, seberapa baik kalian akan memperlakukanku? Ayah, bukan aku. Kamu percaya itu bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Keluarkan aku dari sini. Bukan aku yang melakukannya. Ada orang, keluarkan aku. Bukan aku. Jangan pura-pura baik di sini. Aku jijik melihatnya. Bagaimana caramu bicara dengan ibuku? Baiklah. Mari kita ganti topik. Kebetulan hari ini adalah ulang tahunmu. Aku punya hadiah untukmu. Surat peringatan hukum. Mengingat dalam acara sosialisasi itu, Jiang Huai telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Dr. Yan Yifei. Hal ini telah melanggar hak atas nama baik Dr. Yan Yifei secara serius. Sekarang, kami akan menuntut pertanggungjawaban kalian sesuai hukum. Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Ini balasan untukmu. Ini pasti hadiah ulang tahun yang paling spesial untukmu. Ayo kita pergi. Ayah, gimana ini? Kalau aku masuk penjara, hidupku tamat sudah. Tenang, Ahway, ayah akan cari cara. Tidak akan. Ayah dan ibu pasti akan cari cara. Kami tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Tidak mungkin. Ayah dan ibu pasti akan mencari cara. Tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Yan Yifei benar, perbuatan baik dan buruk pasti ada balasannya.
Jiang Huai sudah melakukan begitu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Menyakiti Jiang Yan begitu parah. Sudah seharusnya dia membayar harganya. Jiang Huai. Minggi. Clara Wijaya. Kamu biasanya bersikap dingin pada adikmu saja sudah keterlaluan. Sekarang adikmu sedang dalam kesulitan, kau malah menambah masalah di sini. Ayah. Hasil DNA yang asli 3 tahun lalu sudah ayah lihat. Jiang Yan adalah adik kandungku, putra kandung ayah. Ayah terus menyebut Jiang Yan, terus menyebut Jiang Yan. Dia adalah Yan Yifei. Dia bukan Jiang Yan, Jiang Yan. Bagaimana kalau dia memang Jiang Yan? Kalian ingat-ingat lagi sendiri. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kalian bersikap seperti orang tua kandung? Hah? Kenapa dia harus mengakui dirinya adalah Jiang Yan? Demi kalian, tidak ada sepatah kata pun yang baik. Tidak ada sedikit pun perhatian. Kakak, jangan marah dulu. Dia sendiri tidak mengakui identitasnya. Ayah ibu juga tidak bisa memaksakan untuk menganggapnya sebagai anak. Kamu pasti tidak mau ayah ibu menganggapnya sebagai anak kandung. Karena ayah ibu selalu memanjakanmu. Makanya mereka melakukan begitu banyak hal yang merugikan Jiang Yan. Ini semua salahku yang tidak berguna. Kalau saja mataku bisa melihat, ayah ibu juga tidak akan karena aku mengabaikan kakak. Tapi aku juga tidak menginginkannya. Kalau bukan karena kejadian tahun itu, karena kecelakaan itu, Huai. Aku tidak bisa melihat. Ambulans, ambulans. Matamu kenapa? Cepat tanya 120 sampai di mana? Kalau mau bicara, sumber dari semua utang dan kesalahan ini adalah kecelakaan itu. Memang nasib bermain-main. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan kakak. Itu karena dulu kita sama sekali tidak ada yang percaya padanya. Kita yakin dialah Jiang Yan yang menyakiti Jiang Huai. Aku tidak bisa melihat. Ambulans, ambulans. Matamu kenapa? Cepat tanya, ambulansnya sampai mana? Dasar bajingan. Kalau adikmu sampai apa-apa, aku akan minta nyawamu. Kalian sampai sekarang masih tidak mau mengakui ini salah kalian sendiri. Di hati kalian hanya ada Jiang Huai. Sama sekali tidak ada Jiang Yan. Tidak peduli dan tidak mengurusinya. Tidak menanyakan, tidak percaya. Dulu kalian seperti ini, sekarang pun masih seperti ini. Kamu memang brengsek. Berapapun biayanya, ayah akan cari orang untuk menyembuhkanmu. Bukan aku tidak ayah. Jangan panggil aku ayah. Lepaskan aku. Bukan aku. Itu Jiang Huai yang lari sendiri. Aku tidak punya anak yang lebih hina dari binatang. Ayah. Bukan aku, ayah percayalah, bukan aku. Bukan aku. Kalian yang membuat Jiang Yan dipenjara selama 5 tahun. Sekalipun tidak mau minta maaf. Masih berharap dia bisa memanggil kalian ayah dan ibu? Kakak, bagaimana caramu bicara dengan ayah ibu? Sekarang kamu persis seperti Jiang Yan. Aning, bagaimana bisa kamu menuduh kami dengan tuduhan yang tidak berdasar? Baik. Aku akan cari sendiri. Tidak usah kalian. Tidak apa-apa. Jiang Yan. Saya minta maaf atas nama keluarga Jiang. 8 tahun lalu kami salah paham padamu. Tapi bencana alam ini juga di luar kendali manusia. Lepaskanlah masa lalu. Lagi pula, kita masih satu keluarga. Justru karena kamu selalu menyasar Jiang Huai, makanya ayah ibu jadi berprasangka buruk padamu. Bencana alam? Bagaimana kalau aku bilang, ini adalah bencana buatan manusia? Apa maksudmu? Kamu bilang kecelakaan itu bukan kecelakaan. Kecelakaan itu adalah rancangan Jiang Huai untuk membunuhku. Apa? Kecelakaan itu Jiang Huai hampir mati. Bagaimana mungkin dia yang merencanakannya? Nah, lihat kan, sudah aku bilang, kamu tidak akan percaya.
sama seperti 8 tahun lalu. Tidak, bukan begitu. Apa sebenarnya kebenarannya? Katakan padaku. Aku percaya padamu. Tenang dulu, kami dari Wijaya bisa memberikan diskon tambahan 40%. Ini sudah mitra ke-8 yang menghentikan kerjasama. Kalau begini terus, Wijaya bisa bangkrut. Ini semua gara-gara kamu. Ingin untung, malah buntung. Aku bahkan bermaksud menyerahkan rumah sakit Wijaya kepadamu. Ayah, aku masih punya satu cara. Tidak hanya bisa membersihkan nama dan menyelamatkan perusahaan, tapi juga bisa menghajar Yan Yifei sekali lagi. Saudara-saudara dari media, konferensi pers hari ini diadakan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Saya atas tindakan memfitnah Dr. Yan Yifei sebelumnya di sini dengan tulus. Meminta maaf kepada Dr. Yan Yifei. Di sini saya dengan tulus ingin meminta maaf kepada Dr. Yan Yifei. Maaf. Tapi tindakan saya ini sebenarnya ada alasannya. Saat saya melihat Dr. Yan Yifei dan penelitiannya, saya langsung teringat kakak laki-laki saya. Dr. Yan Yifei dan gambar penelitiannya sama persis dengan yang diteliti Jiang Yan oleh kakak laki-laki saya yang sudah meninggal, Jiang Yan. Dr. Yan Yifei, rencana penelitiannya sama dengan yang diteliti kakak laki-lakiku Jiang Yan sebelum dia meninggal sama persis. Sampai sekarang, aku masih belum bisa keluar dari bayang-bayang kematian kakak laki-lakiku. Aku lihat Dr. Yan Yifei berkat penelitian ini mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Aku jadi tak bisa berhenti berpikir, kenapa orang yang begitu bersinar ini bukan kakakku? Tuan Jiang Huai, Anda memang orang yang sangat menghargai perasaan. Jadi tersesat begini masih bisa dimaklumi. Yan Yifei, kalau kau tidak mengaku kalau kau adalah Jiang Yan, aku yang bersih. Kalau kau mengaku dirimu adalah Jiang Yan, aku akan memainkan lagi sandiwara 8 tahun lalu yang menuduhmu menyetir untuk membunuhku sekali lagi. Menjatuhkanmu ke dalam jurang penderitaan sekali lagi. Jadi, Yan Yifei, jebakan ini mau masuk atau tidak? Bagus. Karena konferensi pers permintaan maaf hari ini diadakan untukku, aku akan gunakan kesempatan ini untuk umumkan satu hal. Aku adalah Jiang Yan. Terjebak. Mas. Benarkah kau, Mas? Kau adalah Jiang Yan? Kenapa sebelumnya selalu tidak mengaku? Aku tahu. Mas pasti demi keluarga Jiang. Dia takut masa lalunya terungkap dan jadi noda bagi keluarga Jiang. Tapi Mas, tidak apa-apa. Aku tidak pernah membencimu. Tidak apa-apa. Aku tidak pernah menyimpan dendam padamu. Keluarga kami semua menantikan untuk berkumpul kembali denganmu. Apa maksud perkataan Jiang Huai? Jiang Yan ini dulu pernah melakukan kesalahan apa? Kamu tidak tahu ini? Dulu Jiang Yan menyetir mobil, ingin menabrak Jiang Huai sampai mati untuk mewarisi hak waris keluarga Jiang sendirian. Dia bahkan dipenjara 5 tahun karenanya. Jiang Huai, minggir. Wah, berita yang diungkap hari ini benar-benar heboh. Jangan sentuh aku jijik padamu. Jiang Yan, kamu sudah berbuat kejahatan, masih bersikap seperti ini. Bukannya ini agak terlalu tidak tahu malu? Pantaskah ini terhadap keluargamu? Jangan lanjutkan. Kalian semua, jangan lanjutkan. Ini urusan keluarga kami. Kalian semua diam saja. Ini urusan keluarga kami. Sudah cukup. Matikan semua kamera kalian. Kamu masih belum pergi cepat, masih tidak merasa malu ya? Jangan buru-buru. Sandiwara ini belum sampai puncaknya.
Di acara hari ini, kalau aku tidak menemanimu untuk melanjutkan sandiwara ini, itu sungguh tidak menghargai usaha kerasmu. Aku masih punya satu fakta mengejutkan. Tentang dulu kecelakaan yang direkayasa sendiri oleh seseorang. Tidak mungkin. Dulu semua bukti sudah kuhancurkan. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu hanya omong kosong tanpa bukti. 8 tahun yang lalu, Jiang Huai memegang selembar laporan DNA palsu. Dengan kata-kata manis, membuat seluruh keluarga sangat menyayanginya. Tapi aku tahu sifat aslinya. Curiga bahwa dia sebenarnya bukan anak kandung keluarga Jiang. Jadi aku membuat ulang tes DNA. Tapi, tepat di hari aku dapat hasilnya, Jiang Huai menyabotase mobilku diam-diam. Dia ingin menyingkirkanku untuk selamanya untuk menjaga kekayaan dan jabatannya. Tapi dia terlalu sombong menelepon untuk mengejekku. Itu yang menggagalkan rencananya. Aku baru bisa selamat. Apa katamu? Waktu itu, kenyataannya waktu itu seperti ini. Dia memfitnah. Jiang Yan, kamu punya bukti? Buktinya di sini. Jiang Yan, kamu punya bukti? Buktinya di sini. Jiang Huai, kamu sangat hati-hati. Tempat kejadian kecelakaan mobil dibersihkan sampai bersih, tapi kamu juga sangat bodoh. Mari kita semua dengarkan rekaman panggilan telepon saat Jiang Yan mengalami kecelakaan. Siapa ini? Yan Wang datang untuk mengambil nyawamu. Jangan terlalu pintar sebagai manusia. Saat kamu tahu kebenarannya, adalah saatnya kamu harus mati. Jiang Huai. Memang pintar. Sebelum mati, setidaknya jadi hantu yang mengerti. Nikmatilah hadiah terakhir dalam hidupmu yang kuberikan. Percakapan ini terdengar familiar? Tidak mungkin waktu itu aku jelas-jelas pakai pengubah suara. Kalau kita bisa memulihkan data dari headset Bluetooth, tentu saja bisa memproses data modifikasi suara untuk mengekstrak suara manusia. Jiang Huai, oh Jiang Huai. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali terjatuh juga. Sekarang kamu pasti sangat menyesal akan kebodohanmu sendiri dulu ya? Ini yang aku temukan. Jiang Huai diam-diam membawa pergi mobil Jiang Yan, serta rekaman CCTV di bengkel tua yang memperlihatkan dia mengutak-atik mobil itu. Keluarga Jiang ini benar-benar malang sekali. Bertahun-tahun membesarkan seorang pengkhianat. Bahkan anak kandungnya sendiri dikirim ke penjara. Selama ini, aku selalu salah menuduh Ahyan. Andai saja salah satu dari kalian mau mendengarkan penjelasan kakak, mau menyelidiki kebenarannya, tragedi ini tidak akan terjadi. Aku yang salah. Kamu anak durhaka. Urusan keluarga seperti ini, apa perlu dibicarakan di depan banyak orang asing? Apa kamu pernah mempertimbangkan nama baik keluarga Jiang? Tunggu. Sekarang grup Wijaya termasuk semua aset rumah sakit Wijaya. Semua sudah menjadi milik Dr. Yan Yifei. Saat saham grup Wijaya anjlok, aku membeli semua aset grup Wijaya. Apa katamu? Kak Yan, asal kamu mau memaafkanku, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Apapun? Yat apapun? Di mata Albert Wijaya hanya ada keuntungan. Aku akan membuatnya kehilangan hal yang paling ia hargai. Rumah sakit Wijaya dan semua hartanya. Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Hanya grup Wijaya, sudah kukatakan, apapun yang kamu mau akan kuberi. Sekarang, grup Wijaya termasuk rumah sakit Wijaya dan semua industrinya sudah menjadi milik Dr. Yan Yifei. Mulai sekarang, industri grup Wijaya berganti nama menjadi grup Hartono. Sejak saat itu, bisnis keluarga Jiang berganti nama menjadi grup Hartono. Kak, aku juga mau kasih tahu kabar baik. Terakhir kali, setelah kau umumkan detail teknis chip medis itu, lalu membagikannya secara gratis ke publik, tindakanmu itu menjadi berkah bagi banyak pasien.
Organisasi Amal Internasional mengundangmu jadi ketua kehormatan. Negara kita juga menganugerahimu gelar tokoh negara. Astaga, Tok Yan Yifei benar-benar kayak Pak. Bukan, sekarang harus dipanggil tokoh negara Yan Yifei. Kak, semoga di masa depan kau bisa ciptakan lebih banyak legenda. Kita bersama-sama. Keluarga Jiang ini orang-orang buta yang tidak tahu diri sudah lama menyusahkan Bapak Yan. Yang terhormat, seharusnya mereka semua dimasukkan ke penjara. Kalian. Cengge ayah. Kenapa denganmu? Bangunlah ayah. Kamu. Semua ini karena kamu. Jiang Yan, kamu kejam sekali. Ini baru permulaan. Jiang Huai. Masih ada hadiah besar yang menunggumu. Ayah. Cengge. Yan Yifei, kenapa kamu dengan mudahnya bisa mendapatkan segalanya? Selamat, Kak, mendapatkan nominasi penghargaan Nobel. Sekarang kamu adalah ahli medis nomor 1. Selama bertahun-tahun aku terus mendalami ilmu, tujuannya adalah menggunakan teknologi untuk membuat negara kita menjadi negara kuat. Sekarang akhirnya keinginanku terkabul. Kali ini Nona Juang dari Juang Teknologi datang ke Rongguo pasti untuk menemui Dr. Yan. Aku ingin melihat penampilan Dr. Yan. Dr. Yan datang. Dr. Yan. Bolehkah saya foto bersama Anda? Boleh. Dr. Yan. Bolehkah saya foto bersama Anda? Dr. Yan, bolehkah saya foto bersama Anda? Boleh. Jiang Yan. Kenapa bagaimanapun aku berusaha memeras otak tetap tidak bisa mengirimmu ke neraka untuk selamanya? Kenapa dengan satu langkahmu bisa menghancurkan keluarga Jiang? Saat saham grup Wijaya anjlok, aku membeli semua aset grup Wijaya. Apa katamu? Sekarang grup Wijaya termasuk semua industri rumah sakit Wijaya. Sudah menjadi milik Dr. Yan Yifei. Mulai sekarang, industri grup Wijaya berganti nama menjadi grup Hartono. Jiang Huai. Ayah sudah melewati masa kritisnya. Kalau begitu aku. Tapi, lebih baik kamu jangan menjenguknya. Maksudmu apa? Kamu pikir ayah ingin melihatmu? Kakak, apa kamu benar-benar membenciku? Kami tidak mengharapkanmu membawa apapun bagi keluarga Jiang. Kami hanya berharap kamu bisa menjadi orang yang jujur dan terhormat. 8 tahun lalu, kecelakaan yang kamu rancang hampir menewaskan Jiang Yan. Sekarang kamu masih terus memfitnahnya. Kamu begitu membenci Jiang Yan, begitu tidak rela melihatnya bahagia? Siapa suruh sejak lahir dia langsung menjadi tuan muda keluarga Jiang, sementara aku tidak punya apa-apa? Dunia ini memang tidak adil. Hanya yang kuat memangsa yang lemah, seleksi alam saja. Benar-benar tidak bisa ditolong. Kalau begitu, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jiang Yan sudah sangat membenci kalian. Sekarang keluarga Jiang hanya punya aku satu-satunya anak laki-laki. Keluarga Jiang sekarang hanya punya satu anak laki-laki, yaitu aku. Kamu. Hati-hatilah. Sekarang akan kubuktikan. Matanya benar-benar buta atau tidak. Kebakaran. Segera evakuasi. Ada orang? Tolong selamatkan aku. Kebakaran. Segera evakuasi. Kebakaran, segera evakuasi. Ada orang? Tolong selamatkan aku. Ada orang? Jiang Huai, Aku cuma main-main aja. orang tua kandungmu Akan menganggapku sebagai anak. Kau akan selalu jadi pecundangku. Kau tidak takut suatu hari nanti kebenaran terbongkar? Hari itu tidak akan pernah datang. Jiang Huai, oh Jiang Huai, hari ini sudah tiba. Ada orang? Kebakaran. Segera evakuasi. Bagaimana kalau kita berhenti saja, daripada nanti benar-benar terjadi masalah? Ini kan bukan kebakaran beneran, bisa ada apa? Sabarlah.
Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Jiang Huai, aku penasaran mau lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Jiang Huai, akan kulihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Kebakaran segera evakuasi. Tidak bisa. Aku harus cari cara untuk keluar. Kebakaran segera evakuasi. Matanya. Jiang Huai. Ini skenario yang kalian buat. Betul, tanpa menyia-nyiakan sedikit pun sumber daya medis, mata kamu sudah sembuh. Jiang Huai. Benar-benar penipu yang tak tahu malu. Jiang Huai. Jiang Huai. Jiang Huai, kamu kenapa? Jiang Huai, sadarlah. Jiang Huai. Main drama lagi. Halo. 119. Ada orang pingsan di sini, Jiang Huai. Mata pasien sudah tidak apa-apa lagi. Dokter, matanya sembuh sejak kapan? Itu belum bisa dipastikan. Ahuai tidak bisa melihat. Kenapa? Ibu tidak bisa melihat. Ahuai. Maaf. Kumohon jangan pukul aku. Urus aja kapan sembuhnya. Intinya mata Ahuai sudah sembuh. Itu hal yang bagus. Pak Jiang, kalau gitu saya pergi dulu. Baik. Ayah, Ahuai. Ibu? Aku ternyata masih hidup. Mataku bisa melihat lagi. Baiklah, bagus sekali. Dari bencana datang berkah, langit sedang melindungiku. Ahuai. Waktu itu aku melihat asap. Aku sangat ketakutan. Aku ingin membuka pintu untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Dalam keadaan darurat, aku langsung membuka jendela dan melompat keluar. Saat mendarat, kepalaku terbentur. Sakit sekali. Tapi saat aku terbangun dan berdiri kembali, aku baru sadar mataku bisa melihat lagi. Ahuai, jangan takut. Matamu sudah sembuh. Itu hal yang luar biasa baiknya. Bukankah kalian seharusnya berterima kasih atas kebakaran ini? Kalau tidak, matanya masih buta. Oh iya, kalian harus berterima kasih pada Ahyan. Kalau bukan karena Ahyan, aku sendiri tidak bisa menyelamatkan Jiang Huai. Sekarang biar ku perlihatkan padamu. Apakah matanya benar-benar buta atau hanya pura-pura? Kebakaran, segera evakuasi. Ada orang. Bagaimana kalau kamu mengalah saja? Agar tidak benar-benar terjadi masalah. Ini kan bukan kebakaran sungguhan. Bisa terjadi masalah apa? Ahuai, kamu harus berterima kasih pada kakakmu. Dialah yang mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih Kak sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Hal yang seharusnya kulakukan tidak akan kukurangi satupun. Yan tidak mau mengakui kita. Pada akhirnya, karena dulu kita terlalu menyakitinya. Bagaimanapun, itu juga dia anak kandung kita. Kita ya harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan ini. Kamu tahu artinya cermin pecah tak bisa utuh, air tumpah tak bisa dikembalikan. Sekarang Jiang Yan adalah orang yang tidak terjangkau oleh kita. Mana mungkin dia mau memaafkan kita? Dasar brengsek, kalau adikmu sampai ada apa-apa, aku akan minta nyawamu. Kamu memang bajingan. Aku tidak... Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku merasa sudah terlalu banyak berutang padanya. Ingin membalasnya dengan baik. Mengganti rugi. Kamu bilang mau ganti rugi gimana? Rumah sakit ini sekarang sudah jadi miliknya. Awalnya aku ingin setelah mata Huai sembuh memberikan rumah sakit ini padanya. Sekarang malah begini. Mata Huai sudah sembuh tapi rumah sakitnya hilang. Kenapa di hatimu cuma ada Jiang Huai? Jiang Yan lah anak kandungmu yang sebenarnya. Dulu Jiang Huai bisa dengan mudah memalsukan laporan DNA. Kebenaran yang bahkan aku saja bisa melihatnya dengan mudah. Albert Wijaya sebagai direktur rumah sakit tapi tidak mau memeriksanya. Di sini, pasti ada rahasia tertentu.
Albert Wijaya, aku benar-benar meremehkanmu. Albert Wijaya, aku benar-benar meremehkanmu. Ayan, ibu memberikan semua ini untukmu. Pulanglah bersama ibu. Ibu mengeluarkan semua asetnya, semuanya. Buku tabungan, sertifikat properti, dan kontrak saham. Bahkan mas kawin ibu, semua diberikan untukmu. Hanya karena dia memberiku ini semua, aku harus menerimanya. Kau memang bajingan. Jiang Yan, kau baru saja keluar dari penjara, sudah mau memberontak. Ahuai, jangan takut. Kaulah satu-satunya tuan muda keluarga Jiang. Dia cuma anak haram dari seorang babu. Tidak pantas disamakan denganmu. Jiang Yan, kalau kau berani mengganggu Ahuai lagi, aku akan segera mengusirmu dari keluarga Jiang. Mengusirmu dari keluarga Jiang. Kau memang tidak pernah benar-benar mengenaliku. Lagi pula, aku juga tidak kekurangan hal-hal seperti ini. Jiang Yan, kami benar-benar tulus ingin mengajakmu pulang. Tulus? Sungguh lucu. Tahukah kau di dunia ini apa yang paling murah harganya? Yaitu sesuatu yang dulu sangat kuinginkan, tapi kalian tidak pernah memberikannya. Sekarang aku sudah tidak butuh lagi. Tiba-tiba kalian muncul dengan apa yang kalian sebut ketulusan. Sekarang aku sudah tidak butuh lagi. Kalian tiba-tiba muncul lagi yang disebut ketulusan itu. Jiang Yan, kau butakan mata Ahuai, masih belum cukup ya? Keluarga Jiang kok bisa punya bencana sepertimu? Yan. Ibu tahu salah. Ibu benar-benar menyesal. Kasih ibu kesempatan sekali lagi, boleh kan? Pulang makan malam bersama saja. Boleh kan? Boleh. Asal kamu jangan menyesal nanti. Ini mungkin makan malam terakhir kita. Bu, hari apa yang spesial ini? Kamu dan kakak sampai turun tangan masak sendiri. Setelah melewati banyak hal, aku cuma ingin keluarga bisa berkumpul makan malam bersama. Benar juga. Sofia juga sudah lama tidak makan bersama kita. Maaf ya, aku terlambat, minta maklum. Yan. Jangan salah paham ya. Aku sama sekali nggak cinta sama dia. Aku cuman kasihan dia buta. Yang kucintai cuman kamu, Yan. Yan mendonorkan ginjal. Aku nggak berencana bilang ke Sofia. Aku mendonorkan ginjalku buat dia. Nggak mau dia sisa hidupnya merasa bersalah ke aku. Aku akan berikan segalanya. Untuk mencintainya dengan tulus. Ternyata yang mendonorkan ginjal buat aku adalah Yan. Kok kamu datang? Makan malam keluarga mana bisa kurang? Yan mana? Yan dan Xiao Juang cocok banget. Pasangan serasi. Karena Jiang Yan sudah punya hati, maka pernikahan Huai kita juga harus ditentukan. Sofia Kurniawan, kamu pilih hari untuk menikah dengan Huai. Lanjutin pernikahan kalian yang dulu belum selesai itu. Ambil surat nikahnya. Seumur hidupku, selain Jiang Yan, aku nggak akan nikah sama siapapun. Seumur hidupku, aku cuma mau nikah sama Jiang Yan. Nggak akan nikah sama yang lain. Kamu ngomong apa sih? Sofia, selama bertahun-tahun ini Ahuai nggak pernah tekan kamu. Itu semua demi kamu. Dia terus-terusan merindukanmu. Kami semua dengar di hati dan lihat dengan mata kepala sendiri. Seluruh keluarga kami sangat menyukaimu. Ingatlah untuk datang menyaksikan bagaimana ginjal dan wanita kamu melayaniku. Kak, kamu pasti datang kasih ucapan selamat buat kami kan? Aku doakan kalian di langit jadi sepasang burung yang terbang bersama,
Di bumi jadi dua pohon yang akarnya saling bertaut. Yang kamu suka itu harta Sofia Kurniawan ya, sama kayak dulu kamu mengincar harta ibuku. Apapun yang kamu katakan, tutup mulutmu. Wah, langsung marah karena tersinggung. Lalu selama bertahun-tahun ini bagaimana caramu bertahan membesarkan anak orang lain? Bukan membesarkan anak orang lain, kamu malah menikmatinya. Soalnya Jiang Huai adalah anak dari cinta pertamamu dulu. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku tentu saja datang dengan bukti. Gina, kamu seumur hidup pasti gak akan bisa lupa orang yang kamu khianati. Cinta pertamamu yang mati karena depresi ini kan? Dulu kamu dan Gina Gunawan sedang pacaran, kamu cuma seorang perawat kecil di rumah sakit. Kebetulan kamu melayani mama yang berobat. Cuman sakit ringan, tapi kamu suruh mama kontrol berulang kali. Kamu bahkan membujuk mama untuk menanam modal di rumah sakitmu. Lalu kamu diangkat secara istimewa dari perawat kecil menjadi dokter spesialis. Sampai akhirnya jadi direktur. Tapi kamu enggak mau lepas dari cinta pertamamu, Gina Gunawan. Serigala berbulu domba, mata duitan. Di satu sisi menikmati kelembutan Gina Gunawan. Di sisi lain menerima dukungan tanpa syarat dari mama. Aku merasa sudah banyak berutang budi padanya. Pengen membalasnya dengan baik. Mengganti rugi. Kamu bilang gimana caranya ganti rugi? Rumah sakit ini sekarang sudah jadi miliknya. Awalnya aku mau setelah mata Ah Huai sembuh berikan rumah sakit ini padanya. Sekarang malah begini. Mata Ah Huai sudah sembuh tapi rumah sakitnya hilang. Kenapa di hatimu cuma ada Jiang Huai? Jiang Yan itu anak kandungmu. Kamu sudah mempermainkan mereka. Sampai akhirnya kakek mengetahui hubungan kalian. Dia nggak setuju. Sebagai putri orang kaya, mama menikah denganmu yang berasal dari kelas bawah. Kamu biarkan mama hamil di luar nikah untuk memaksa kakek setuju kamu menikah masuk. Tapi sama sekali nggak peduli kalau Gina Gunawan sudah hamil 6 bulan. Cukup diam kau. Kalian berhenti lihat HP. Ayah, apa dulu kamu benar-benar melakukan ini? Semua lini masa dan buktinya ada di PPT yang aku kirim ke kalian. Semua ini adalah rencanamu. Dasar kurang ajar. Ini, aduh, dengarkan dulu penjelasanku, bukan begitu. Awalnya kamu ingin membujuk Gina Gunawan untuk melahirkan anak ini. Tapi tak disangka dia mengetahui kebenarannya dalam kesedihan yang mendalam, hingga menyebabkan keguguran. Sejak saat itu, kamu tak bisa lagi menghubungi Gina Gunawan. Meski kamu merasa tak rela, tapi akhirnya keinginanmu terkabul, menikah dan tinggal di keluarga Lin. Ya. Aku ingin mengejar hidup yang lebih baik. Aku tidak melanggar hukum, kan? Ayah, aku benar-benar tak menyangka kamu orang seperti ini. Cerita ini belum sampai klimaksnya. Kemudian, mengetahui Gina Gunawan prematur dan hampir meninggal. Pria itu, karena ingin mengakali rumah sakit untuk mendapatkan ganti rugi, selalu menolak untuk menandatangani. Saat aku bergegas ke sana, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, menghembuskan napas terakhir di hadapanku. Saat aku tiba di sana, aku hanya bisa menatapnya meninggal di hadapanku. Melihat tatapan terakhirnya padaku, lebih menyakitkan daripada mati. Gina Gunawan terus bertemu pria yang salah, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Jadi, semua rasa bersalahmu padanya, kau tebus semua pada satu-satunya anak yang selamat itu, yaitu Jiang Huai. Ya, dulu aku sudah bersumpah, aku pasti akan berbuat baik pada anak Gina. Aku akan memberinya segala yang terbaik. Aku akan menggunakan segalanya untuk menyayanginya. Kalau aku dan Ayan dianggap apa? Aku malah tertipu olehmu, mengorbankan anak kandungku sendiri selama bertahun-tahun. Kau dan juga kau keluar dari keluarga Lin. Kamu dan kamu juga enyahlah dari keluarga Lin.
Itu semua sudah lewat, kami sudah menikah bertahun-tahun lamanya. Kamu tidak ingat sedikit pun masa lalu kita. Perasaan. Aku terlalu memikirkan perasaan. Karena itu dulu aku menentang ayahku, membantumu memulai bisnis. Karena itu aku tertipu hingga hamil sebelum menikah. Karena itu terhadap orang jahat ini lebih sayang daripada anak kandungku sendiri. Sekarang rumah sakit sudah tiada, kamu mengusir kami, kamu ingin kami mati. Hidup mati kalian tidak ada hubungannya denganku. Besok aku akan mengajukan gugatan cerai. Ayahku sebelum pernikahan melakukan notarisasi harta. Kamu tidak akan dapat sekitar besar pun. Besok aku akan langsung mengajukan gugatan cerai. Ayahku sebelum menikah membuat perjanjian pranikah. Kamu jangan harap dapat sepeser pun. Baik. Oke. Kamu memang hebat. Kamu memang licik. Harga diri itu penting. Masa tanpa kamu kami tidak bisa hidup lagi. Ahwai. Ayo kita pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Sekarang ayah sudah tidak punya apa-apa. Ikut dia pergi, hidup ini langsung hancur. Kamu masih diam saja buat apa? Ahwai, ayo pergi. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau ikut. Orang yang moralnya bobrok ini pergi. Ibu. Ibu tidak boleh meninggalkanku. Ibu tidak bisa meninggalkanku. Kita sudah jadi ibu dan anak selama bertahun-tahun. Kau satu-satunya ibu yang kumiliki. Aku juga tidak bersalah. Semua ini salah dia. Aku tidak mau ikut dia. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Aku jijik melihatmu. Ahwai, sadarlah. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan punya hubungan apapun dengannya. Di dunia ini, hanya ayah yang benar-benar baik padamu. Pergi kau. Aku dan kamu juga tidak ada hubungan darah. Kau juga bukan ayahku. Ahwai, percayalah pada ayah. Ayah benar-benar mencintaimu. Cintamu sama sekali tidak berharga. Cintamu telah membunuh Gina Gunawan. Cintamu telah menipu ibu selama bertahun-tahun. Sekarang masih ingin mencelakakanku. Cintamu sudah menipu ibu selama bertahun-tahun. Sekarang masih mau menyakitiku. Selama bertahun-tahun ini, ayah selalu mengutamakanmu dalam segala hal. Apapun yang kau minta, ayah berikan. Ahwai, tenang saja. Ikutlah dengan ayah. Ayah akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untukmu. Apa yang bisa kau berikan padaku? Saat saham grup Wijaya anjlok, aku membeli semua aset Wijaya. Apa katamu? Sekarang grup Wijaya termasuk semua industri rumah sakit Wijaya sudah menjadi milik Dr. Yan Yifei. Benarkah? Mulai sekarang, industri Wijaya. Benarkah? Berganti nama menjadi grup Hartono. Sekarang kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu salahmu sendiri. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku sejak lahir harus hidup dalam kegelapan? Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku harus tinggal di rumah babumu selama 20 tahun? Mana mungkin aku harus merencanakan dengan matang baru bisa mendapatkan semua yang dia dapatkan sejak lahir? Sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi selamanya. Ahwai, apa kau begitu membenci ayah? Benci? Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati. Ayah. 119. Ada orang muntah darah dan pingsan di sini. Ini semua karena kau. Pergi sana dan mati. Sofia Kurniawan. Sofia Kurniawan. Tahan, kau harus kuat. Bukan aku. Aku tidak. Kak Yan, aku akhirnya bisa melakukan sesuatu untukmu. Maaf.
Kenapa diam saja? Masih belum memberi selamat. Tuan Muda Jiang Huai dan Nona Sofia Kurniawan, selamat pengantin baru. Semoga cepat punya anak. Cium dong. Pasangan yang sangat bahagia. Harus dinikmati dengan baik. Baik, aku berharap untuk kalian di langit menjadi burung yang terbang bersama. Di bumi menjadi dahan yang bersatu. Hubunganku dengan Ahuai bukan seperti yang kau pikirkan. Aku sama sekali tidak membiarkannya menyentuhku. Dan dokter bilang untuk bayi tabung hanya perlu. Detailnya tidak perlu dibagikan. Jangan salah paham ya. Aku sama sekali tidak mencintainya. Aku hanya kasihan dia buta. Yang kucintai hanya kamu, Yan. Jiang Yan. Aku melakukan semua ini untukmu. Kau membuatnya buta. Aku hanya membayar utangmu. Aku cinta padamu. Sofia, kenapa kamu begitu bodoh? Sofia. Jiang Huai. Sekarang kau puas. Sekarang orang yang kau cintai dan orang yang mencintaimu semua telah kau bunuh. Aku tidak. Aku tidak. Albert Wijaya Sofia Kurniawan Meninggal setelah gagal diselamatkan. Jiang Huai. Terlibat pembunuhan berencana. Kesalahan menyebabkan kematian. Percobaan pembunuhan Daland. Dihukum untuk beberapa kejahatan. Dieksekusi mati. Buka. Kita harus pergi. Ayan, kamu sudah menderita di rapat paten sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Agar teknologi ini bisa bermanfaat bagi umat manusia lebih cepat, sebelum saya buta, saya memimpin tim Rumah Sakit Wijaya, telah menginvestasikan begitu banyak tenaga dan uang. Tapi, Yan Yifei si pencuri ini begitu saja mencuri hasil kerja kami. Yan Yifei, kamu adalah aib bagi dunia akademik. keluar dari dunia akademik. Masa iya gelarnya palsu? Keluar dari dunia akademik juga dipalsukan ya? Kami menuntut keluar dari dunia akademik, selidiki Yan Yifei. Semua tuduhan sudah saya siapkan untukmu. Terimalah pengadilan ini, Kak. Cukup. Hanya dengan beberapa lembar naskah, kalian bisa menyimpulkan bahwa Dr. Yan Yifei menjiplak Rumah Sakit Wijaya. Hanya dengan beberapa sketsa tangan kalian bisa menyimpulkan bahwa Dr. Yan Yifei menjiplak Rumah Sakit Wijaya. Setiap data Dr. Yan Yifei saya yang awasi dan catat. Paten yang satu ini adalah hasil penelitian yang didalami Dr. Yan Yifei. Kamu yang bertanggung jawab atas kerja sama paten Yan Yifei ini. Perkataanmu tidak bisa dipercaya. Jangan sampai kalian semua dibohonginya. Dia dan Yan Yifei lulusan alma mater yang sama. Bisa jadi ada hubungan yang tidak pantas di antara mereka. Wah, hebat sekali ya. Jangan asal menuduh di sini. Menyebar fitnah bisa kena tuntutan hukum. Kamu marah karena tersinggung ya? Kamu dan dia selalu bersama setiap hari. Orang yang berpikiran jernih pasti tahu ada apa sebenarnya. Selidiki Yan Yifei. Kamu... Sungguh menjijikan. Jangan kotori dunia akademik di sini. Pergi dari dunia akademik. Keluar dari dunia akademis. Pergi. Hentikan. Kamu bilang aku yang menjiplak teknologi rumah sakit Wijaya kalian? Cuma dengan beberapa sketsa tangan ini, bisa buktikan apa? Model di sketsa tangan ini persis sama dengan milikmu. Dan dipublikasikan lebih awal darimu. Ini bukti terbaik. Hadirin sekalian, seluruh proses penelitianku semua sudah diunggah ke database medis internasional. Semua catatan penelitianku, data eksperimen, laporan klinis, detail teknis, termasuk timeline. Semuanya bisa diverifikasi secara terbuka. Kalau Rumah Sakit Wijaya kalian benar-benar mengembangkan teknologi ini,
tolong kalian juga umumkan catatan dan timeline proses penelitian. Betul. Rumah Sakit Wijaya diminta untuk mengungkap detail teknisnya untuk memeriksa kebenarannya. Detail teknis ini menyangkut rahasia. Bagaimana bisa diumumkan sembarangan? Memang tidak bisa diumumkan, atau sebenarnya kalian dari Wijaya sama sekali tidak melakukan penelitian dari model ke benda nyata, lalu ke penelitian klinis. Kami pasti sudah menyelesaikannya. Kalau begitu, saya tanya lagi. Chip mekanis yang kamu tandai di naskahmu, setelah ditransplantasikan ke port otak, bagaimana cara mengatasi reaksi penolakan tubuh? Kalian dari Wijaya, bagaimana cara menyelesaikan masalah teknis yang sulit ini? Kami... Bagaimana? Kamu bilang saya menjiplak teknologi kalian. Kenapa sekarang tidak bisa menjawab pertanyaan apapun? Kenapa Jiang Huai tidak bicara? Jangan-jangan dia berbohong? Kalau begitu, biar saya yang beritahu. Berbeda dari bahan paduan titanium tradisional, chip ini menggabungkan teknologi biomimetik. Setelah ditanam di otak, dia akan diidentifikasi oleh neuron secara otomatis sebagai sistem saraf pusat. Karena itulah reaksi penolakan bisa dihindari. Kenapa? Kamu bilang aku menjiplak teknologi kalian. Kenapa sekarang pertanyaan apapun tidak bisa dijawab? Jiang Group sama sekali tidak tahu tentang detail teknisnya. Sedangkan Dr. Yan Yifei bisa menjelaskan prinsipnya dengan mudah. Sepertinya Jiang Group lah yang maling teriak maling. Jiang Group benar-benar tidak tahu malu. Bahkan memfitnah Profesor Yan Yifei. Kurasa kamu ingin dikeluarkan dari industri ini? Merugikan orang lain akhirnya merugikan diri sendiri. Jiang Huai, ini akibat perbuatanmu sendiri. Maaf, aku tidak sengaja. Aku yang salah. Setelah kecelakaan itu membuatku buta, aku sering salah paham. Maaf ya, aku minta maaf padamu, kumohon maafkan aku. Maaf. Kumohon maafkan aku. Yifei main tangan terlalu kasar ya. Kumohon jangan pukul aku. Walaupun Jiang Huai yang memfitnah Yan Yifei salah duluan, tapi dia kan tunanetra. Masih pantaskah Yan Yifei bertindak seperti itu? Sudah bertahun-tahun, masih sama sekali tidak ada kemajuan. Masih pakai cara lama. Taktik berpura-pura jadi korban. Tenang. Acara resmi dilarang buat keributan. Itu bukannya 10 besar perusahaan. Putri sulung Grup Su, Sofia Kurniawan. Sofia Kurniawan itu istri Jiang Huai. Nah ini. Yan Yifei pasti susah lepas. Tapi aku dengar, dulu Sofia Kurniawan dan Jiang Huai pernikahannya gagal. Sejak dia keguguran, dia langsung menutup hatinya, fokus total pada karir. Sofia Kurniawan kan calon menantu keluarga Jiang. Sudah, jangan bicara lagi. Nanti malah kena getahnya. Wan, tolong aku. Jiang Huai, minta maaf pada Yan Yifei. Jiang Huai, minta maaf ke Yan Yifei. Astaga, Sofia Kurniawan malah bantu Yan Yifei, bukan bantu Jiang Huai. Sofia Kurniawan ini mau putus hubungan sama keluarga Jiang? Atau jangan-jangan Sofia Kurniawan sama Yan Yifei ada hubungan yang belum diumumin? Nggak tahu ya. Wan, padahal aku kan yang jadi korban. Bawa dia pulang ke keluarga Jiang. Jangan bikin malu di sini. Wan. Maaf ya. Aku minta maaf ke dia atas namamu. Kerugian dan ketidaknyamanan yang Anda alami, nanti tim hukum kami akan berunding soal kompensasinya denganmu. Pasti akan memberikan hasil penanganan yang memuaskan. Baiklah, aku tunggu. Kita pergi. Pasti akan kami berikan hasil penanganan yang memuaskan. Baiklah, aku tunggu. Segalanya dalam hidupku sudah berakhir. Sekarang aku harus mulai hidup baruku. Bapak Yan, pesawat pribadi sudah tiba. Mengerti. Kita harus pergi.
Jaga dirimu baik-baik. Kalau begitu, masih akan kembali? Mungkin iya, mungkin tidak. Segala sesuatu selalu berkembang maju. Kita juga harus melihat ke depan. Kak, sudahlah. Ayo kita pergi. Rumah bukanlah tempat yang dibangun dari batu bata, melainkan koordinat di dunia spiritual. Kita mengembara di dunia. Asalkan hati punya keyakinan yang teguh, tak akan takut dengan jarak yang memisahkan sejauh apapun. Kekuatan di dalam hati tidak akan memudar oleh waktu, justru akan semakin terasah oleh waktu dan semakin jelas terlihat.